Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis kecelakaan dengan metode Control Chain Cause Analysis. Control Chain Cause Analysis merupakan metode analisis akar penyebab yang dirancang untuk membantu penyelidikan kecelakaan jenis apapun. Tahap pertama analisis mengidentifikasi peristiwa yang membahayakan kontrol atau meningkatkan risiko secara signifikan. Setiap peristiwa penting ini dapat menjadi subjek 3CA. Studi kasus yang akan kita analisis dengan metode 3CA adalah kecelakaan konstruksi, yaitu kecelakaan yang terjadi di RSI Unisma Malang yang menewaskan 4 orang pekerja. Kasus kecelakaan kerja pada RSI Unisma Malang, pemberitaannya cukup ramai di internet. Dan ketiga berita ini cukup mewakili untuk dilakukan analisis dengan menggunakan metode 3CA. Yang pertama, kita akan membahas tentang significant events atau peristiwa penting. Peristiwa penting di sini adalah 11 pekerja mengalami kecelakaan kerja dengan lift terjatuh. Dan untuk safety barrier and work control, para pekerja tidak mematuhi SOP yang telah dibuat. Dan untuk significant event yang kedua adalah 6 pekerja mengalami patah tulang, 4 pekerja tewas, dan 1 pekerja selamat. Safety barrier and work control, evakuasi para pekerja yang terluka dan tewas dilakukan di sore hari karena harus memastikan kondisi material di sekitar lokasi aman. Dan untuk priority for analysis dari kedua significant event itu dengan kategori 4. Selanjutnya kita akan membahas tentang difference between situation in accident or incident and expectation. Jadi kita akan membahas tentang aktual, diharapkan, dan standarnya. Aktualnya dalam kasus kecelakaan kerja ini adalah para pekerja menggunakan lift barang dan lift tersebut kelebihan muatan sehingga tali sling terputus dan menyebabkan para pekerja terjatuh dari lantai 4. Jumlah korban tidak sedikit, 6 patah tulang, 4 orang tewas, dan 1 selamat. Yang diharapkan adalah para pekerja mematuhi SOP yang telah dibuat, menggunakan alat bekerja sesuai dengan kebutuhan, tidak mengabaikan budaya ketiga. Standarnya bagaimana? SOP yang telah dibuat alangkah baiknya dilakukan pengkajian ulang dan jika terjadi pelanggaran diberi sanksi tegas. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang the difference between the observed and expected behavior is because. Ada 3 poin. Yang pertama adalah original logic. Original logicnya adalah para pekerja tidak mematuhi SOP yang telah berlaku dan proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena terkendala dengan material yang berada di lokasi kejadian. Yang kedua adalah organizational and cultural factor. Telah dilakukan pertolongan pertama dan proses evakuasi korban. Para pekerja terlalu menyepelekan keselamatan kerja. Sistem, bagaimana dengan sistemnya? Dalam kejadian ini dilakukan penyelidikan dengan pihak terkait. Kurangnya tindakan tegas jika para pekerja tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat. Jadi, alangkah baiknya manajemennya melakukan tindakan tegas jika para pekerjanya melakukan kesalahan atau tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat. Oke, yang selanjutnya adalah pembahasan dan rekomendasi. Pembahasan yang pertama adalah ada banyak faktor yang menjadi penyebab kecelakaan. Salah satunya adalah unsafe condition dan unsafe action. Dan untuk para korban yang selamat akan menjalani pemulihan secara fisik dan psikis karena kemungkinan besar para korban yang selamat akan mengalami trauma karena kecelakaannya cukup parah dan fatal, mengakibatkan rekan kerjanya meninggal. Yang kedua adalah akar penyebab kecelakaan adalah human error dan penggunaan alat yang tidak tepat. Para pekerja SOP-nya kurang diterapkan di lokasi proyek. Para pekerja kurang disiplin juga dalam menggunakan alat kerja.
Rekomendasinya adalah perlu adanya tindakan tegas saat pekerja tidak melakukan SOP dengan benar atau tidak mematuhi peraturan, agar kejadian serupa tidak terulang. Dan untuk kegunaan alat kerja perlu diperhatikan. Cukup sekian analisis kecelakaan kerja menggunakan metode 3CA. Jika ada kekeliruan atau kesalahan, kami menerima saran dan kritik. Kami dari kelas RPL 8 kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.